5 tahun yang lalu, Lando Norris pernah berkata jika Lewis Hamilton yang mengemudikan mobil Mercedes W11 yang dominan di musim 2020 seharusnya bisa menang semua balapan karena dia hanya melawan 2 pembalap saat itu. 5 tahun berselang, Norris mendapatkan mobil terbaik yang bisa diberikan McLaren dan lagi-lagi mengingatkannya kalau menjadi juara dunia bukan hanya perkara mobil kencang saja. Meski menang di ronde pembuka Australia dan curi pimpinan klasemen, tapi seperti yang kami katakan sebelumnya, ujian terberat Norris ke depannya adalah bagaimana cara untuk mempertahankan keunggulan selama mungkin. 3 balapan setelah Australia, Norris belum meraih kemenangan lagi dan malah kecolongan dari rekan setimnya sendiri, Oscar Piastri, yang sudah 2 kali menang di Shanghai serta Bahrain. Berkat raihan itu, Piastri mampu memangkas ketertinggalan di klasemen dan sekarang hanya terpaut 3 poin saja dari Norris di puncak. Dari 2 kemenangan Piastri, semua diraih dengan cara yang sama, yaitu pole, tidak tersentuh sejak start, tenang, konsisten, dan semua peluang dieksekusi tanpa kesalahan. Berbanding terbalik dengan Lando Norris yang dari 4 balapan pertama di 2025, walaupun bisa koleksi podium di setiap race, tapi eksekusinya masih karatan. Tidak heran jika di awal musim 2025, mayoritas publik menilai jika Oscar Piastri adalah favorit untuk juara dunia daripada Norris. Padahal kalau dilihat dari tahun lalu, Norris punya keunggulan tersendiri dibanding Piastri yang seharusnya bisa membuat pembalap Inggris tersebut tetap nyaman di baris depan. Tapi memasuki musim 2025, situasi memang sedang tidak berpihak kepada Norris dan dia harus mencari tahu apa yang salah dengan dirinya sendiri dan bekerja keras dengan tim untuk menemukan solusinya. PR terbesar bagi Norris adalah perkara eksekusi yang masih berantakan dan itu ia akui sendiri. Selama 4 balapan pertama 2025, setiap kali kualifikasi sudah memasuki sesi Q3, Norris selalu goyah dan kesulitan untuk menuntaskan tugasnya dengan baik. Di Australia dia memang meraih pole, tapi lap pertamanya di Q3 harus dihapus karena melanggar track limit usai melebar di exit tikungan 4. Kemudian di Shanghai, Norris gagal kunci front row karena melebar setelah alami lock up di hairpin pada kualifikasi sprint serta kualifikasi reguler. Lalu di Jepang, saat Q3, lagi-lagi lap pertama Norris tidak sempurna dan percobaan keduanya terlalu hati-hati yang membuatnya kehilangan kesempatan pole position dari Verstappen. Terbaru di Bahrain kemarin, ketika McLaren ada di fase paling dominan, Norris sangat berantakan di sesi Q3 dan ia harus rela start dari posisi ke-6 karena lap yang ia lakukan tidaklah bagus. Ketika balapan, performa Norris secara natural memang bisa lebih baik, tapi itu tidak berlaku pada GP Bahrain karena penampilannya juga sama berantakan dengan kualifikasi. Pembalap 25 tahun itu memang bisa naik ke posisi ketiga setelah start di lap pertama, tapi usahanya terbuang usai terkena hukuman penalti 5 detik karena mobilnya berada di luar grid box saat start. Di fase akhir balapan atau setelah safety car, Norris punya kesempatan untuk amankan podium runner-up, tapi meski punya keunggulan secara kecepatan, Norris malah mempersulit diri sendiri dengan bermain konservatif. Lando berulang kali mengarahkan mobilnya ke sisi luar daripada sisi dalam, yang notabene mempermudah Russell untuk mengatur sela-sela pertahanan dengan traksi Mercedes yang bagus. Norris ujungnya harus puas finish di posisi ketiga, karena tak punya cukup waktu akibat terlalu lama berada di belakang Charles Leclerc dalam duel sebelumnya. Hasil yang sebenarnya tidak buruk, rekor podium beruntungnya masih terjaga. Tapi setelah balapan, Norris mengakui kalau setiap kali ia melakukan sesuatu yang progresif, dia malah melakukan 2 kesalahan, dan itu menggambarkan betapa berantakan race-nya kemarin. Dengan performa seperti ini, tentu semakin membuat publik ragu terhadap kapabilitas Norris untuk jadi juara dunia. Apalagi dengan kemampuan MCL39 yang sudah terbukti adalah mobil terbaik di grid saat ini, dan tidak bisa disia-siakan begitu saja oleh Norris. Tapi di saat yang sama, mobil McLaren MCL39 juga merupakan alasan utama kenapa Norris tidak bisa tampil serapi musim lalu. Sejak GP Tiongkok, Lando sudah terbuka soal ketidaknyamanannya terhadap modifikasi handling di mobil McLaren 2025 yang sengaja dibuat lebih agresif dan sulit dikemudikan untuk memaksimalkan performanya. Grip ban depan dibuat sangat sensitif dan didesain sestabil mungkin lewat suspensi pull rod dengan elemen anti-dive yang ekstrim. McLaren meniru pendekatan yang dilakukan oleh Red Bull dengan membuat mobilnya lebih agresif dan setup window-nya diperkecil. Walau akibatnya pembalap harus lebih adaptif ketika mengendalikan mobil, tapi itu pengorbanan yang dilakukan McLaren supaya mereka bisa membuat mobil terbaik di grid.
Dan sayangnya, Lando Norris adalah pembalap yang paling dirugikan dengan perubahan karakteristik handling McLaren dan memaksanya untuk lebih menyesuaikan diri. Norris dan Piastri sejatinya memiliki preferensi yang sama, yaitu sama-sama mengandalkan kekuatan grip ban depan. Bahkan aslinya, gaya balap keduanya sama persis dengan menyukai mobil oversteer dan gaya menyetir yang halus di tikungan. Tapi untuk Lando Norris, semenjak musim 2022 atau ketika regulasi ground effect dimulai, dia harus mengubah gaya balapnya jadi lebih agresif untuk menyesuaikan diri dengan perubahan karakteristik mobil McLaren saat itu. Norris yang semula halus, berubah menjadi lebih agresif ketika mengerem untuk memperkuat daya cengkeram ban dari kompresi rem saat berbelok. Di musim 2025, perubahan MCL39 yang ekstrim dan memiliki front end yang sensitif lebih condong ke gaya balap Piastri yang lebih lembut, baik dari segi pengereman ataupun cara berbelok. Sementara Norris, dengan elemen anti-dive di suspensi depan yang kuat, otomatis membuat mobil menjadi kaku, dan ia jadi kehilangan sensasi kompresi saat mengerem. Alhasil Norris tidak bisa mengerem seagresif sebelumnya, dan berulang kali buat kesalahan dengan lock up atau overspeed di Hairpin Shanghai dan di Bahrain kemarin. Masalah pengereman yang tak optimal juga membuat pendekatan Norris saat berbelok juga berubah dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri kembali ke gaya balapnya yang halus seperti dulu. Problem itu terlihat di kualifikasi Bahrain kemarin, di mana Norris kehilangan waktu dari Piastri di 3 titik. Pertama, yaitu ketika Norris mengerem terlalu dalam di tikungan pembuka dan alami sliding ketika exit yang mempengaruhi kecepatan sampai tikungan 4. Lalu kedua, Norris yang ingin kejar ketertinggalan, coba mengerem lebih keras tapi malah berujung understeer di tikungan 8 dan mempengaruhi traksi saat exit. Understeer tersebut membuat suhu ban Norris jadi terlalu panas yang membuatnya makin kehilangan waktu di sisa sektor kedua. Kemudian ketiga, Lando hilang waktu di tikungan 13, di mana ia coba mencegah understeer dengan mengerem lebih awal, tapi malah melaju terlalu lambat ketimbang Piastri di sana. Problem ini kurang lebih juga sama seperti yang ia alami di Shanghai, karena faktor-faktor yang membedakan Norris dan Piastri juga kurang lebih sama. Sementara di Jepang, Lando bermain lebih hati-hati di sektor terakhir, karena ia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama di pengereman. Tapi kehati-hatiannya itu jadi penyebab ia kehilangan pole dari Verstappen. Dengan masalah-masalah yang spesifik menyasar gaya balap yang cukup personal, tidak heran jika Norris selalu membantah anggapan jika McLaren adalah mobil dominan karena ia merasakan sendiri betapa sulitnya mengendalikan MCL39. Berbeda dengan Piastri yang lebih terbuka dan mengakui kalau MCL39 adalah mobil terbaik saat ini. Tapi yang harus dicatat adalah Piastri juga tidak sesempurna itu karena dia juga merasakan beberapa kesulitan ketika push performa mobilnya di kualifikasi. Pembalap Australia itu masih belum mendapatkan feeling yang pas di grip ban belakang yang membuat Piastri belum maksimal di tikungan cepat. Seperti di Suzuka, Piastri buat kesalahan di sektor pertama yang membuang percuma 0,2 detik dari pole position. Namun memang secara overall, Piastri bisa lebih beradaptasi dengan handling MCL39 yang cocok dengan gaya balapnya yang halus dan ketenangannya di balik kokpit membuatnya bisa eksekusi peluang dengan lebih baik. Sementara Norris harus beradaptasi ulang dan kembali ke gaya balap awalnya seperti dulu. Dalam sejarahnya, dia dikenal mampu beradaptasi dengan karakteristik mobil yang berbeda, seperti dari 2021 ke 2022. Tapi biasanya ketika seorang pembalap harus kembali ke gaya balap yang lama, itu lebih susah dan butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi lagi, daripada menemukan gaya balap baru. Ditambah dengan Norris yang masih bergelut dengan menyalahkan diri sendiri dan tenggelam di siklus yang sama ketika ia tampil mengecewakan. Seperti setelah kualifikasi di Bahrain, dia nampak hancur dan menghakimi dirinya sendiri dengan mengatakan kalau merasa seperti tidak pernah mengemudikan mobil F1 sebelumnya dan berkali-kali mengakui kalau penampilannya sangat berantakan. Dari satu sisi itu adalah hal positif karena ia terbuka terhadap kesalahannya sendiri, tapi di sisi lain Norris selalu terjebak di siklus yang sama dan sudah seperti sugesti yang menjebak dirinya sendiri serta memperburuk citranya di depan media. Selama dia masih terjebak dengan siklus menyiksa dan menghakimi diri sendiri yang tiada ujungnya, selama itu pula Norris tidak memiliki ruang untuk berkembang. Sementara Piastri yang baru 3 tahun di F1 saja sudah menunjukkan kecepatan progresi yang meningkat signifikan. Tentu Lando jangan sampai membuang waktunya secara percuma karena semakin tertekan. Hal pertama yang harus Norris lakukan adalah dia harus berhenti membuat balapannya jadi lebih rumit atau menyulitkan diri sendiri.
Dari eksekusi saja dulu minimal bisa dipermulus untuk bisa memaksimalkan setiap peluang yang ada. Karena mau bagaimanapun, Norris serta Piastri sama-sama memiliki peluang untuk jadi juara dunia musim ini. Dan kami tidak mau gelar juara cuma ditentukan karena salah satu pembalapnya tak bisa eksekusi peluang. Jika Norris bangkit, otomatis persaingannya dengan Piastri bisa lebih seru, dan balapan musim ini bisa lebih rame lagi ke depannya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.